Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melaksanakan pendataan kegiatan survei sosial ekonomi nasional dan survei ekonomi triwulanan atau Susunas Seruti. Di video ini akan saya bagikan bagaimana cara melihat konsistensi antara dokumen core dan dokumen KP, sehingga isian dari dokumen teman-teman yang akan teman-teman kirimkan ke BPS Kabupaten Kota atau ke pengawas nanti tidak begitu banyak errornya. Di blok 4, tepatnya pada rincian 407, teman-teman harus memastikan bahwa penghitungan umur yang sudah teman-teman lakukan itu sudah tepat. Dan perlu diperhatikan, apakah ketika teman-teman datang ke rumah responden tersebut, anggota rumah tangga di responden tersebut sudah berulang tahun atau belum. Ketika dia sudah berulang tahun, maka pengurangannya adalah dengan mengurangkan 2023 dikurang tahun lahir. Tapi ketika dia belum ulang tahun, maka pengurangannya adalah 2022 dikurang tahun lahir. Penghitungan umur yang benar di rincian 407 akan mempengaruhi isian di blok 3, yaitu blok ringkasan. Di mana blok 3 itu kita harus menuliskan berapa banyak anggota rumah tangga yang memenuhi kriteria yang ditanyakan di blok tersebut. Ketika di rincian 407 ada anggota rumah tangga yang berusia 0 sampai 59 bulan, maka akan mempengaruhi isian di blok 14. Dengan kata lain, ketika di rincian 407 ada anggota rumah tangga berusia 0 sampai 59 bulan, maka keterangan mengenai imunisasi harus diisi. Di sisi lain, ketika di rincian 407 ada keterangan anggota rumah tangga yang berusia 0 sampai dengan 23 bulan, maka keterangan empasinya juga harus terisi. Namun, ketika di rincian 407 tadi anggota rumah tangga tersebut sudah di atas 24 bulan, maka rincian mengenai empasi itu cukup kita centang saja lalu lompat ke blok berikutnya. Di rincian 407, terutama untuk pasangan kepala rumah tangga atau pasangan dari kepala keluarga atau untuk perempuan yang pernah kawin dan berusia di rentang umur 10 sampai dengan 54 tahun, maka akan mempengaruhi isian di blok 16. Di mana blok 16 ini adalah blok mengenai pertanyaan penggunaan alat kontrasepsi. Teman-teman juga harus mewaspadai ketika di rincian 407 ada anggota rumah tangga yang berusia kurang dari 2 tahun. Karena ketika ada anggota rumah tangga yang berusia kurang dari 2 tahun, maka di rincian mengenai penolong persalinan yang terjadi untuk perempuan pernah kawinnya atau si ibu dari anggota rumah tangga yang berusia 0 sampai 2 tahun tadi harus ada isian. Dan isian mengenai biaya persalinan ini juga akan diminta di dokumen KP ketika si ibu tersebut melahirkannya setahun yang lalu. Apakah si ibunya dirawat inap atau tidak? Apakah si ibunya menjalani proses persalinannya di rumah sakit atau di rumah atau tidak? Dan jangan lupa untuk memasukkan data mengenai proses persalinan tersebut di mana si ibu melahirkan untuk dimasukkan di bab 12. Adanya anggota rumah tangga yang menjalani rawat inap atau rawat jalan, akan ada kemungkinan bahwa anggota rumah tangga tersebut atau seluruh anggota rumah tangga yang ada dalam bangunan tersebut memiliki yang namanya jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan apa yang mereka miliki? Ini jangan lupa untuk teman-teman pindahkan nilainya ke dokumen KP di rincian 311, yaitu rincian asuransi kesehatan. Jumlah yang teman-teman masukkan dalam rincian 311 dokumen KP adalah jumlah untuk setahun dan jumlah untuk seluruh orang. Dalam artian ketika dalam rumah tersebut ada 3 orang anggota rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan, maka iuran per bulan dikali 3 kemudian dikali 12. Itulah jumlah yang teman-teman masukkan ke dalam rincian 311 dokumen KP.
Pengecualian ketika anggota rumah tangga tersebut baru mendaftar asuransi kesehatan, maka pengalinya adalah sudah berapa bulan dia atau anggota rumah tangga tersebut membayar asuransi kesehatannya. Di rincian 311 tidak melihat apakah anggota rumah tangga tersebut membayar sendiri atau dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga rincian 311 tetap harus ada isian meskipun di dokumen core-nya asuransi kesehatan yang dimiliki adalah asuransi kesehatan PBI. Ketika dalam rumah tangga tersebut ada anggota rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan berupa PBI, maka uang yang dia terima yang sudah kita keluarkan di rincian 311 tadi, kita masukkan kembali di blok 5E bagian 1B di kolom 3 di bagian barang atau jasa. Lalu ketika dalam suatu anggota rumah tangga ada anggota rumah tangga yang masih bersekolah, maka teman-teman harus memperhatikan bahwa apakah anggota rumah tangga tersebut memiliki yang namanya program Indonesia Pintar atau malah menjadi salah satu peserta yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau tidak. Ketika anggota tersebut memiliki atau mendapatkan bantuan berupa program Indonesia Pintar, maka uang yang mereka terima dalam kurun waktu setahun terakhir ini juga akan teman-teman masukkan ke blok 5E dokumen KP di rincian mengenai penerimaan dari pemerintah berupa barang atau jasa, yaitu di 5E rincian 1B kolom 3. Sehingga isian di 1B kolom 3 ini akan merupakan akumulasi dari bantuan dari pemerintah yang diperoleh oleh anggota rumah tangga atau rumah tangga tersebut. Adanya anggota rumah tangga yang masih sekolah, artinya di dokumen KP dari rincian 265 sampai dengan rincian 270 harus ada isian, meskipun anggota rumah tangga tersebut bersekolah di sekolah negeri. Artinya di rincian 265 sampai dengan 270 adalah rincian mengenai dana BOS yang diperoleh oleh sekolah di mana anggota rumah tangga tersebut bersekolah, apakah di jenjang SD, SMP, atau SMA. Itu ada kisarannya berapa dana BOS yang diperoleh sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Dan lagi-lagi dana BOS yang diperoleh di jenjang pendidikan anggota rumah tangga yang masih bersekolah tadi, kita tambahkan di rincian 1B kolom 3. Berapa dana BOS yang diperoleh selama setahun terakhir untuk satu orang anak. Lalu ketika ada anggota rumah tangga yang sebulan terakhir merokok, baik dia setiap hari merokok ataupun tidak setiap hari merokok, maka rokok yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga yang merokok tadi harus dibuat atau diisi di rincian 192 sampai dengan 197. Berapa batang rokok yang dihabiskannya selama seminggu terakhir. Dan perlu diperhatikan bahwa pertanyaan mengenai rokok ini adalah pertanyaan untuk setiap anggota rumah tangga. Jadi ketika dalam rumah tangga tersebut ada 2 anggota rumah tangga yang merokok, maka di bagian makanan jadi untuk anggota rumah tangga yang merokok tadi harus ada isian mengenai berapa batang rokoknya dan berapa uang untuk membeli berapa banyak batang tadi. Rokok yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga yang merokok tadi akan menjadi penerimaan berupa barang atau jasa dari rumah tangga lainnya ketika rokok tersebut diberikan oleh orang lain. Lalu pertanyaan mengenai aset yang dimiliki oleh rumah tangga. Ketika rumah tangga tersebut memiliki yang namanya sepeda motor atau mobil, maka rincian mengenai bahan bakar yang dipergunakan untuk sepeda motor dan mobil tadi beserta minyak pelumasnya harus kita isi di rincian 215 sampai dengan rincian 223. Yang harus diwaspadai di rincian mengenai bahan bakar ini adalah bahan bakar yang diisi nilainya di sini atau berapa banyak liternya yang diisi di dokumen KP adalah bahan bakar yang dipergunakan khusus untuk keperluan rumah tangga saja. Di luar dari itu tidak kita masukkan. Misalnya ketika motor yang sama juga dipergunakan untuk berangkat ke kebun, pulang pergi juga menggunakan kendaraan bermotor, maka bahan bakar yang dipergunakan untuk ke kebun tadi tidak kita masukkan di sini. Jadi harus wajar
Wajar dalam artian, apakah mungkin satu rumah tangga yang hanya memiliki satu motor, penggunaan bahan bakarnya dalam sebulan terakhir mencapai 30 liter. 30 liter hanya untuk keperluan sehari-hari rumah tangga saja. Apakah mungkin demikian? Kemungkinan ini bisa saja terjadi ketika ada anggota rumah tangga yang bersekolah di sekolah yang cukup jauh dan perjalanan pulang perginya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Maka hal seperti ini perlu kita buat di kolom catatan di bagian akhir dokumen KP. Lalu pertanyaan yang juga ada konsistensinya dengan dokumen KP adalah pertanyaan mengenai penggunaan tabung gas yang dipergunakan. Ketika rumah tangga tersebut menggunakan bahan bakar untuk memasak berupa tabung gas, maka di rincian 224 dan 225 harus ada isian mengenai berapa banyak tabung gas yang dihabiskan untuk memasak dalam sebulan yang terlalu dan berapa nilai dari tabung gas yang sudah dipergunakan untuk memasak tersebut. Ketika rumah tangga memasak menggunakan yang namanya kayu bakar, maka teman-teman jangan lupa untuk memasukkan biaya atau uang dari kayu bakar selama setahun terakhir tersebut di rincian 5C bagian 2 ketika kayu bakar tersebut diperoleh dari hasil kebun. Kembali ke dokumen KOR, di mana di dalam dokumen KOR ada perempuan pernah kawin yang berusia 10-54 tahun dan sedang ber-KB saat kita melakukan pendataan, maka biaya si perempuan pernah kawin untuk membeli alat-alat KB tersebut harus kita masukkan di rincian 263 dokumen KP. Rincian 263 ini bisa tidak terisi ketika si perempuan pernah kawin menggunakan alat KB dalam jangka waktu yang lama. Misal, dia menggunakan alat KB berupa IUD, di mana IUD yang ada yang sudah dipakainya itu sudah dipakai lebih dari 1 tahun yang lalu. Maka di 263 bisa tidak terisi, tapi tetap harus diberi catatan di dokumen KP-nya di bagian catatan. Di dokumen KP di bagian barang bukan makanan ada keterangan mengenai out of pocket. Out of pocket adalah biaya yang dikeluarkan rumah tangga tersebut untuk keperluan yang ada di rincian tersebut. Seperti rincian out of the pocket dari rincian keluarga berencana atau pembelian alat kontrasepsi. Maka out of pocket-nya apakah? Untuk membeli alat kontrasepsi tersebut menggunakan uang sendiri atau alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah bantuan dari pemerintah. Ketika alat KB atau alat kontrasepsi tersebut dibeli dengan menggunakan uang sendiri, maka out of pocket-nya harus terisi. Demikian juga dengan out of pocket dari bagian untuk biaya rawat inap dan biaya ke tempat praktek dokter atau biaya rawat jalan. Maka biaya rawat inap adalah uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut untuk biaya rawat inap. Tapi ketika rawat inapnya itu semuanya dari biaya BPJS atau ditanggulangi BPJS, maka out of pocket-nya diisi 0. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Tetap semangat dalam melaksanakan pendataan Susunas Maret 2023 dan Susunas Ruti, dan percayalah semua akan ada solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.